Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GKNV Sabang Semarang. Di hari Kamis, tanggal 7 April 2022, bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GKNV Cabang Semarang. Nah, untuk siang hari ini kita akan membahas mengenai fundamental atau lebih tepatnya kuartal pertama. Nah, setelah kuartal pertama di tahun 2022 ini, apa saja yang sudah terjadi, dan kita juga melihat nanti ke kuartal berikutnya secara fundamental dan secara teknikal. Nanti kita akan lihat mengenai pergerakan market, analisa market untuk di khususnya bulan inilah ya, di bulan bulan April. Jadi karena apa, rata-rata nasabah di GK Invest atau trader di Indonesia ini suka bermain jangka pendek. Nah, jangka pendek, jangka menengah juga ada, tapi nggak banyak sih, apalagi jangka panjang itu juga ada, tapi nggak banyak. Nah, tadi nanti untuk analisanya akan saya sajikan secara jangka menengah lah ya, tengah-tengah seperti itu. Nah, berbicara mengenai 2022, banyak sekali kejadian mulai dari bulan Januari sampai bulan April ini ya. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah transaksi, entah itu transaksi di forex ataupun transaksi di emas ataupun di crude oil, pastilah hafal lah ya mengenai kejadian fundamental ataupun pergerakan market. Market bergerak dari harga naik ke harga sekian, ke level turun ke harga sekian. Nah, itu paling enggak mungkin sudah hafal lah ya. Mungkin yang terbiasa transaksi QQQ. Nah, oh ini harga tertingginya sampai sekian nih, harga tertingginya sampai sekian nih. Yang suka transaksi emas, levelnya juga tahu, habis naik ke 2076 turun lagi ke level sekian sekian. Nah, seperti itu aja. Jadi saya rasa teman-teman trader ataupun nasabah GK Invest ini sudah paham lah mengenai market, mengenai instrumen trading yang menjadi andalannya. Nah, maksudnya andalan ini sudah tahu lah karakteristiknya, kemudian level-levelnya di mana saya harus entry, di mana saya harus exit, di mana saya harus cut loss atau switching. Nah, saya rasa juga sudah paham lah ya untuk para trader dan nasabah GK Invest. Oke, saya kirim slide dulu ya. Nah, saya share slide-nya dulu. Oh, saya besarkan dulu. Nah, untuk sore hari ini, jadi saya berbicara mengenai peluang trading forex dan gold pada kuartal pertama. Nah, kemarin setelah kuartal pertama nih, masuk kuartal yang kedua lah ya, maksudnya masuk kuartal yang kedua. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April saat ini 2022, jadi banyak sekali kejadian FOMC, kemudian non-farm payroll, suku bunga, perang Rusia sama Ukraina. Nah, jadi membuat pergerakan market juga berfluktuatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya sedikit merangkum nih faktor yang mempengaruhi pergerakan forex sama emas di khususnya di bulan ini, bulan kuartal pertama lah ya. Ini saya salah tulis ini. Kuartal pertama maksudnya. Dan mungkin kita nanti bisa melihat analisa teknikal untuk di bulan ini ya, nanti terakhir ya, nanti setelah kita berbicara mengenai apa namanya fundamental. Nah, yang pertama faktor yang mempengaruhi yaitu rapat para pejabat Bank Sentral Amerika atau The Fed, kemudian juga ada pejabat Bank Sentral Inggris, kemudian Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Australia, Kanada, New Zealand, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang mengadakan pertemuan setelah awal tahun 2022. Nah, jadi cuman yang jadi sorotan di sini yaitu adalah Bank Sentral Amerika nih. Karena Amerika ini kan istilahnya
apa ya, kiblatnya perekonomian dunia lah ya. Nah, dan ada negara juga yang saat ini sedang menyusul Amerika, yaitu Cina. Cina pun juga sekarang juga sudah mulai eh, apa ya, perekonomian juga majunya cukup pesat sekali dari segi teknologi, dari segi militer, dari segi ekonomi itu juga cukup perkembangannya cukup pesat sekali. Jadi apa, Cina ini juga ingin jadikan kiblat perekonomian dunia sama sama kayak seperti Amerika. Nah, pertemuan bank sentral ini juga membahas biasanya kebijakan moneter, kemudian mengenai pengurangan stimulus, kemudian membahas cara menanggulangi inflasi yang saat ini sedang tinggi di Eropa, Amerika, Inggris, dan di beberapa negara yang lainnya itu juga mereka bahas. Dan yang menjadi sorotan adalah pertemuan Bank Sentral Amerika nih. Nah, Bank Sentral Amerika nih kemarin di bulan Maret, pertengahan bulan Maret itu menaikkan suku bunga yang untuk yang pertama kalinya. Dan waktu itu di Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell mengatakan kalau dalam tahun ini, tahun 2022, itu kemungkinan Bank Sentral Amerika ini akan menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali. Banyak sekali ya. Kemungkinan sebanyak 7 kali kemungkinan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini terjadi, nah ini hal ini berarti menunjukkan bahwa Bank Sentral Amerika atau The Fed ini ingin menarik kembali uang yang beredar dengan menaikkan suku bunga. Nah, paling enggak untuk menekan laju inflasi lah ya. Inflasi di Amerika sedang tinggi dan hampir mendekati 4 dekade atau mendekati level tertinggi 40 tahun terakhir. Nah, hal ini membuat Bank Sentral Amerika berpikir cepat dan kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali di tahun 2022. Nah, padahal prediksi sebelumnya adalah baru akan menaikkan suku bunga di tahun 2023. Tapi kondisi perekonomian, kondisi situasi yang tidak memungkinkan dan memaksa untuk menaikkan suku bunga di pertemuan Maret kemarin. Jadi mau nggak mau ya harus dinaikkan. Tapi ada beberapa pejabat juga yang kurang puas nih. Harusnya menaikkan suku bunganya itu sebesar 50 basis poin. Jadi bukan 25 basis poin ya atau 0,25, tapi langsung dinaikkan 0,50. Nah, kalau saja mungkin dinaikkan 0,50% atau mungkin 50 basis poin, nah mungkin harga emas pun terjunnya mungkin lumayan lumayan dalam ya, mungkin turunnya juga lumayan dalam. Tapi karena penurunannya sekitar 25 basis, penurunan emas pun juga nggak banyak, tapi lebih banyak naiknya gitu. Nah, ini mungkin yang transaksi XAUSD mungkin tahu lah ya pergerakannya ketika Bank Sentral Amerika ini uh, menaikkan suku bunganya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di pertengahan Februari, di akhir Februari lah ya, tanggal 24 Februari, dunia dikejutkan oleh uh, Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina nih. Nah, ini memang sebelumnya sih dari 2015 kedua negara ini memang selalu membahas di meja perundingan mengenai wilayah ya, mengenai wilayah. Terutama uh, Rusia ini mengklaim ada 2 wilayah atau 2 kota yang harusnya masuk wilayahnya Rusia gitu. Nah, tapi Ukraina juga mengklaim kalau itu adalah wilayahnya Ukraina seperti itu. Dari tahun ke tahun, kemudian sampai puncaknya kemarin tanggal 24 Februari 2022, Rusia memutuskan untuk uh, melakukan invasi atau istilahnya kalau kalau militer Rusia itu mengadakan operasi khusus ya namanya gitu. Operasi militer, mengatakan operasi militer. Tapi orang lain mengatakan perang ya. Wah, ini perang nih antara Rusia dengan Ukraina nih. Nah, jadi uh, cuman dari pihak Rusia pun kurang kurang begitu suka dengan istilah perang. Jadi mereka lebih menggunakan kata-kata operasi militer lah ya, operasi militer khusus. Nah, seperti itu. Tapi kenyataannya memang jatuh korban cukup banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi yang terakhir kemarin yang di Busa itu kan juga lebih dari 400 orang itu dibunuh ya oleh tentara Rusia. Setelah itu
tentaranya kabur. Nah, narik pasukan kembali lagi ke wilayahnya. Nah, itu yang membuat dunia juga apa namanya terguncang juga, kaget juga, dan kecaman pun bertubi-tubi ditujukan ke negara Rusia dari negara Barat, Amerika, kemudian negara-negara Eropa itu pun juga melakukan apa namanya sanksi dan embargo ya. Jadi mereka memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan negara Rusia lagi dalam segi apapun. Nah, Joe Biden pun juga sama, Presiden Amerika pun juga memutuskan untuk memproduksi minyak lebih banyak lagi nih. Nah, lebih banyak lagi. Jadi dan Presiden Amerika ini juga memberikan saran kepada OPEC untuk memerintahkan apa ya anggotanya negara penghasil minyak ini untuk menghasilkan minyak lebih banyak lagi supaya apa? Supaya untuk menghentikan minyak dari negara Rusia yang dihapus dari stok cadangan dunia ya global lah ya, seperti itu. Jadi Rusia ini memproduksi sekitar 1 juta barel per hari. Jadi itu sedang dikejar oleh Amerika, dan beberapa negara OPEC pun juga sudah mulai meningkatkan produksi setelah kemarin juga ada meeting OPEC juga sih ya. Nah itu. Jadi kemudian dari sisi yang lainnya pun juga sama. Jadi dari segi perekonomian, kerjasama bisnis, kemudian perindustrian, negara-negara Barat ini juga memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kerjasama dengan Rusia nih. Kerjasamanya dengan di perusahaan. Dan hal ini membuat perekonomian khususnya di zona Eropa nih. Nah, ini akibat perang Rusia Ukraina ini, zona Eropa juga perekonomiannya semakin melambat karena juga terhambat ya ketergantungan negara-negara Eropa terhadap apa namanya terhadap uh, negara Rusia ini cukup tinggi sekali. Nah, karena masih membutuhkan kayak semacam gas, kemudian minyak, kemudian di bidang yang lainnya itu pun juga masih zona Eropa ini masih membutuhkan bantuan dari negara Rusia. Tapi mau nggak mau ya harus gimana lagi, zona Eropa, negara-negara Eropa pun harus segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Bahkan kayak diplomat atau mungkin duta besar Rusia untuk Eropa pun juga sudah mulai diusir lah ya. Nah, seperti itu. Jadi cepat melambat. Kemudian faktor yang keempat nih, inflasi masih merangkak naik nih. Nah, faktor inflasi pun masih merangkak naik pasca pandemi COVID ya, pasca pandemi COVID-19 setelah Delta, kemudian ada Omicron, juga mudah-mudahan juga sudah habis ya. Omicron juga selesai, nggak ada varian baru lagi. Cuman kabarnya kemarin saya lihat di berita sih dari negara Cina pun ada apa mutan yang dari Omicron ya, Omicron berkembang apa itu namanya. Ya, mudah-mudahan juga bisa diredam lah ya. Sudah diredam supaya perekonomian seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia juga bisa kembali naik lah ya, kembali menanjak. Nah, seperti itu. Dan faktor inflasi di negara-negara di Eropa, di Inggris, di Amerika, nah ini membuat Bank Sentral Amerika pun juga menaikkan suku bunga nih karena faktor inflasi. Jadi apa namanya harga komoditas yang merangkak tinggi naik, seiring juga perang. Kemudian ada juga faktor yang lainnya membuat harga komoditas ini naik, sehingga memaksa inflasi juga ikut naik. Nah, seperti itu. Kemudian dari sektor tenaga kerja, nah ini sektor tenaga kerja ini juga jadi apa ya? Jadi sorotan ya, jadi sorotan Bank Sentral untuk atau jadi PR lah ya, PR dari Bank Sentral Amerika, Inggris, kemudian Eropa, kemudian Bank Sentral yang ini Kanada, itu jadi PR untuk gimana caranya supaya mengurangi pengangguran dan di sektor tenaga kerja ini lebih banyak menyerap tenaga kerja lah ya, lebih banyak menyerap tenaga kerja. Nah, itu sedang sedang diupayakan dengan kebijakan-kebijakan moneter dari Bank Sentral supaya untuk mengurangi faktor pengangguran, entah itu di Amerika, di Inggris, di Eropa, kemudian termasuk di Indonesia juga sih ya. Nah, di Indonesia ini juga
faktor penganggurannya juga lumayan masih banyak lah, kita juga sudah tahu lah ya. Dan juga bisa teratasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pengaruh perang nih. Nah, pengaruh perang Rusia dengan Ukraina nih. Harga emas masih diminati nih dari menurut para analis juga harga emas masih diminati. Hari ini terbukti selama perang apa namanya Rusia melakukan invasi ke Ukraina nih, harga emas masih cukup nyaman di level 1.900 ya, masih di atas 1.900. Ketika awal perang pun tanggal 24 Februari itu harga emas masih di 1910-an ya. 1910-an terus kemudian naik sampai di 1926, kemudian naik lagi sampai 1970-an. Nah, seperti itu. Habis itu koreksi turun. Nah, habis itu bolak-balik naik turun di level antara 1910 sampai 1940, 50 lah ya. 40 sampai 50. Nah, ini harga emas juga masih cukup diminati, masih menjadi faktor safe haven. Nanti akan kita lihat secara analisa teknikal ya, setelah nanti kita selesaikan slide fundamental ini. Jadi emas masih menjadi safe haven dan harga minyak pun juga beberapa hari terakhir ini sedang terkoreksi karena Amerika sedang melakukan apa ya, mengeluarkan stok cadangannya. Nah, cadangan minyaknya sedang diluncurkan maksudnya. Nah, sehingga menambah stok cadangan minyak global, stok cadangan secara global dan apa namanya untuk menggantikan minyak dari Rusia yang sudah tidak boleh melakukan apa namanya ekspor ke negara konsumen. Seperti itu. Nah, itu rangkuman mengenai fundamental ya sampai di 2000 apa namanya bulan April ya, bulan April. Jadi untuk pertemuan Fed nanti juga ini juga akan apa ya dinantikan oleh kita semuanya. Nah, ini khususnya bagi yang sedang bertransaksi emas ya. Nah, karena apa? Karena emas ini juga cukup sensitif nih. Emas ini cukup sensitif terhadap berita-berita atau fundamental yang sedang terjadi di Amerika. Dulu sebelum Joe Biden jadi presiden, Donald Trump jadi presiden, itu pun juga harga emas apa ya sensitif dan pastinya bergerak ketika waktu itu Presiden Donald Trump entah itu memberikan pernyataan ataupun apa yang dilakukan itu membuat harga emas pun juga langsung bergerak. Nah, mungkin yang transaksi emas tahu lah ya ketika Presiden Donald Trump waktu itu Donald Trump sedang mungkin melakukan perang dagang dengan Cina ataupun sedang melakukan serangan ke negara Iran yang menewaskan jenderal besarnya Iran. Nah, itu membuat harga emas pun juga berfluktuatif. Jadi selama perang ini harga emas masih cukup diminati, masih menjadi aset safe haven dan masih bertahan di atas level 1.900 dolar troy on. Jadi masih di level 1.900. Belum turun, paling ya turun sebentar terus habis itu naik lagi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa para pedagang ataupun pelaku emas ini masih cukup kuat untuk menyimpan posisi buy gitu kan ya, menyimpan posisi buy di emas. Ya meskipun terkadang market untuk emas ini sempat turun juga. Nah, ada koreksi turun, tapi kemudian juga naik, habis naik turun lagi. Nah, jadi masih masih di antara range antara 1910 sampai 1950 lah ya, masih antara range itu. Kemudian dari kita berbicara mengenai inflasi nih sebelum kita menuju ke analisa teknikal nih ya. Kita menuju analisa teknikal. Dari sektor inflasi di zona Eropa ya, di zona Eropa meliputi 26 negara. Dari bulan ke bulan juga menunjukkan angka kenaikan inflasi. Dari yang terakhir ini saya kutip datanya tanggal 1 April ya, dirilis mengenai inflasi dari zona Eropa, yaitu menunjukkan level inflasinya di angka 7,5%. Jadi ya hampir menyamai Amerika ya. Amerika juga 7% lebih lah ya, 7% lebih. Jadi inflasinya juga cukup tinggi sekali dan
suku bunga Bank Sentral Eropa ini masih 0% nih. Padahal beberapa pejabat Bank Sentral Eropa juga sudah memberikan memberikan testimoninya ketika mereka melakukan pers conference ya, itu untuk segera menaikkan suku bunga. Dan saat ini pun ECB atau Bank Sentral Eropa ini masih mempertahankan suku bunganya di 0%. Nah, ya nggak tahu, mungkin pertemuan berikutnya kita nggak tahu, mungkin ada kejutan dari ECB, tahu-tahu menaikkan suku bunga seperti yang dilakukan bank sentral yang lainnya atau mengikuti bank sentral yang lainnya juga. Kita juga nggak tahu nih, ini kalau misalnya benar-benar menaikkan suku bunga, nah ini membuat harga euro ini pasti naiknya juga lumayan tinggi. Nah, jadi tetap perhatikan bagi Anda yang suka transaksi euro, khususnya euro USD ya. Ya mata uang euro lah, euro USD, euro yen, euro Swiss, euro Kanada dolar. Setiap kali Bank Sentral Eropa ini merilis mengenai suku bunga, Anda perhatikan. Nah, siapa tahu kita dikasih kejutan oleh ECB dengan tahu-tahu menaikkan suku bunga. Nah, ini kita bisa ambil buy di euro USD. Ya paling nggak cari cuan. Nah, jadi diperhatikan ya jadwal kapan nih ECB melakukan meeting untuk merilis suku bunga. Nah, tinggal euro aja nih yang belum. Tinggal ECB aja ya, ECB aja yang belum. Amerika juga sudah, The Fed sudah menaikkan suku bunga, kemudian Bank Sentral Inggris ini juga cukup cukup sering sekali, bukan sering, sudah 2 kali ya, 2 kali menaikkan suku bunganya Bank Sentral Inggris. Nah, untuk inflasi di Amerika nih, nah inflasi di Amerika juga cukup tinggi sekali, itu di level 7,9%, jadi lebih tinggi daripada Eropa ya. Jadi hal ini yang memicu pertengahan bulan April kemarin, Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell juga mengatakan kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali di tahun ini ya, di tahun 2022. Ya kita nantikan aja apakah benar-benar menaikkan sebanyak 7 kali. Masih kemungkinan. Ya mungkin bisa 4 kali, bisa 5 kali, atau mungkin bisa juga 7 kali juga. Nah, yang penting kita lihat, kita nantikan kalau memang benar-benar uh, Bank Sentral Amerika ini cukup sering untuk menaikkan suku bunga. Nah, hal ini menjadikan tekanan bagi menjadikan tekanan bagi pergerakan emas untuk terkoreksi. Nah, gitu. Tapi sepanjang Rusia sama Ukraina masih memanas, saya rasa harga emas pun masih naik turun ya, masih naik turun. Nah, itu uh, apa namanya bisa dimanfaatkan lah ya untuk kita cari cuan atau cari profit di XAU-USD. Nah, di emas, nah, karena emas ini juga cukup menarik kalau ketika ada pasukan Rusia melakukan serangan ke Ukraina, ini harganya naik. Kemudian kalau misalnya selain itu juga data ekonomi Amerika juga sih ya, klaim pengangguran, non-farm payroll, kemudian ADP non-farm, kemudian ISM non-manufaktur atau manufaktur, itu juga bisa kita manfaatkan. Yang jelas saat ini inflasi di Amerika sedang tinggi-tingginya, yaitu mendekati level tertinggi 40 tahun terakhir. Jadi membuat Bank Sentral Amerika pun juga perlu untuk kemungkinan akan menaikkan suku bunganya di pertemuan bulan Mei. Pertemuan Mei nanti ada pertemuan anggota Bank Sentral Amerika. Nah, itu kita bisa simak, kita manfaatkan lagi untuk transaksi emas XAUUSD ataupun di euro, pound sterling pun juga berpengaruh juga. Kemudian inflasi di Inggris sendiri pun juga sama, naik. Nah, hal ini memicu Bank Sentral Inggris BOE ini menaikkan suku bunganya 2 kali ya kemarin, Desember dan pertemuan terakhir kemarin. Naik. Karena melihat inflasi di Inggris ini sudah mencapai level 6,2%. Dari bulan ke bulan menanjak naik kalau kita lihat grafiknya ya. Sempat turun itu bulan apa ini? Agustus ya, Agustus ke September. Dari 32 ke 31, 3,2 ke 3,1, dan
Dari bulan Juni ke Juli juga turun dari 2,5% ke 2%. Tapi setelah itu naiknya Agustus juga cukup lumayan banyak, naiknya 1% menjadi 3,2%. Setelah bulan Oktober, dari bulan ke bulan inflasi di Inggris melonjak naik. Nah, yang terakhir naik yang agak tinggi itu bulan Februari kemarin ya. Dari 5,5% ke 6,2%. Wah, kenaikannya cukup cukup tinggi ya. Ini memaksa Bank Sentral Inggris untuk menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali kemarin. Australia pun juga sama. Negara Australia inflasinya juga naik. Bagi Anda yang suka transaksi Aussie ya, inflasi turun ding. Sempat naik 3% ke 3,5%. Sebelumnya sempat turun, tapi sekarang sudah kembali lagi nanjak naik. Kanada ini juga dari bulan ke bulan naik ya sejak bulan Juli 2021. Ini bagi Anda yang suka transaksi USD Kanada. Nah, kemudian kebijakan suku bunga nih. Nah, suku bunga di Amerika pun juga kemarin dinaikkan ya. Seperti yang kita tahu, kenaikannya 25 basis point atau 0,25% menjadi 0,50% untuk saat ini di suku bunganya di apa namanya di Amerika atau suku bunga The Fed. Dan pejabat The Fed pun juga ada yang menyuruhkan supaya kenaikannya lebih banyak, supaya nggak nanggung-nanggung sih ya. Maksudnya nggak nanggung-nanggung itu setiap pertemuan nanti kenaikannya sedikit, pertemuan lagi sedikit sedikit. Mending sekalian begitu pertemuan langsung dinaikkan agak tinggi sekalian. Nah, pengennya seperti itu. Kalau memang itu terjadi, nah ini peluang bagi Anda untuk transaksi emas, XAUUSD sell gitu kan. Kalau misalnya kenaikannya banyak, maksudnya dari prediksi kenaikannya kemungkinan 25 basis poin. Ternyata tahu-tahu kenaikannya 50. Nah, itu kan semakin semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi ya kita bisa manfaatkan untuk cari cuan di emas, di XAUUSD karena pergerakannya paling banyak ya. Ya, GU sih bisa kita manfaatkan di GU, di EU, Aussie, UJ itu bisa, tapi nggak banyak sih untuk apa namanya uh, pelemahannya itu nggak banyak, jadi lebih banyak di emas, biasanya seperti itu. Kemudian Bank Sentral Inggris, nah ini menaikkan suku bunga berapa ya? Oh 3 kali ya, 3 kali. Jadi mulai sejak awal tahun 2020 itu suku bunga Bank Sentral Inggris di level 0,1% terus. Awal pandemi juga sama, kemudian awal COVID, mulai dari Delta, kemudian sampai Omikron. Nah, ini memaksa kemarin di bulan Desember Bank Sentral Inggris ini menaikkan suku bunganya. Nah, itu jadi 0,25%. Setelah itu sekarang jadi dinaikkan lagi, 3 kali kenaikan ya. Naikkan ke 0,50%, kemudian dinaikkan lagi 0,75% saat ini. Nah, Bank Sentral Inggris. Euro masih cukup tenang 0%. Ini juga siapa tahu ini kejutan untuk kita semuanya, kita bisa manfaatkan setiap ada apa namanya pertemuan Bank Sentral Eropa ECB. Anda pokoknya catat aja kalau tahu-tahu nanti ECB ini menaikkan suku bunga, nah kita bisa buy di EU. Itu biasanya kenaikannya ini lumayan tinggi. Nah, jadi diperhatikan ini tinggal ECB aja yang belum menaikkan suku bunga karena uh, cuman beberapa pejabat dari Bank Sentral Eropa ini sudah memberikan warning ya kepada Gubernur Bank Sentral supaya untuk menaikkan suku bunganya nih. Inflasinya tinggi nih, inflasi tinggi nih. Nah, inflasi euro kan dari bulan ke bulan tadi kita lihat chartnya kan naik terus itu kan. Chartnya naik terus. Nah, ini setiap kali ada kenaikan, setiap kali ada ECB meeting, nah kita pantau, kita lihat begitu naiknya drastis lah, kita ikuti aja follow buy. Kan lumayan untuk menaikkan equity ya. Nah, menaikkan equity. Kemudian untuk kita cek lagi Kanada ya, Kanada nih Australia, Australia di Aussie ini juga suku bunganya masih mempertahankan suku bunganya, jadi masih belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kemudian
Kanada kemarin juga menaikkan suku bunga menjadi 0,50%, jadi membuat harga apa namanya Kanada dolar mengalami penguatan ya ketika BOC atau Bank Sentral Kanada ini menaikkan suku bunga. Jadi yang belum menaikkan suku bunga Kanada, Australia sama Eropa, ECB. Nah itu kita bisa manfaatkan. Nah kemudian secara teknikal nih, kita berbicara secara teknikal. Saya screenshot dulu. Nah untuk secara teknikal, slide-nya mana? Nah ini. Oh sebentar tadi mana tadi? Kok slide-nya hilang? Nah kita ke emas dulu ya. Nah untuk ke emas, untuk di bulan ini nih. Bulan ini kalau kita lihat di time frame 4 jam atau harian kelihatannya, itu sedang membentuk pattern head and shoulder ya, head and shoulder. Ini 4 jam yang sedikit agak panjang. Kalau yang kecil pun juga sama nih, bentuknya head and shoulder juga kecil. Dengan yang paling tinggi itu ada di posisi S-nya itu yang bahu sebelah kanan ya, atau sebelah kanan. Itu sebagai head. Kemudian ada gelombang kecil, gelombang ini ya, nah, ada gelombangnya ini juga, bentar, ganti. Nah, kecil itu juga head and shoulder. Jadi head and shoulder ada dua, untuk yang ukuran besar sama ukurannya kecil. Nah, head and shoulder-nya head and shoulder biris ya. Jadi ketika yang besar mungkin belum mencapai target, harganya balik lagi membentuk bahu yang kedua, kemudian membentuk head and shoulder yang kecil. Jadi headnya itu 1945, kemudian bahunya di 1936 ya. Yang sebelah kanan 1935, dan saat ini bentar saya lihat metode dulu. Sekarang running di 1925 nih. Nah, 1925 untuk emas ya. Untuk emas. Nah, batas bawah di 17, kemarin sempat turun sampai 15, cuman closing hariannya di 1924. Jadi kalau menurut saya sih masih ada buyer yang memegang kendali atau masih memegang posisi lah ya. Jadi membuat harga emas ini masih bertahan di atas 1917. Cuman nanti malam ada klaim pengangguran nih. Nanti malam pergerakan emasnya akan diuji oleh klaim pengangguran awal. Nanti jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah itu karena termasuk kategori bintang 3 ya. Bintang 3 jadi cukup cukup penting sekali dan pengaruhnya terhadap XAU USD ini cukup besar. Nah, jadi tinggal nanti kita lihat aja pergerakan emas apakah akan menguji kembali level 1940 atau dia akan turun ke 1906. Ini kalau saya lihat secara untuk head and shoulder yang kecil ya, yang kecil targetnya itu di 1897 persis itu. Nah, karena headnya kan 45, kemudian posisi neckline-nya itu di 1921 dan 1917. Ada sekitar 24 ya kalau misalnya yang 45. 24 berarti 1921 dikurangi 24, itu berarti jatuhnya 1896. Nah, pas di apa ya? Untuk kalau kita pakai SND ya, supply and demand tuh pasti posisi demand 1897. Jadi perhatikan untuk emas ini formasi turun secara gelombang besar dan gelombang kecil. Kalau dia terpatahkan ya harus melewati 45. Untuk yang pertama nih. Yang keduanya dia harus melewati 1970. Nah, baru dia pattern head and shoulder ini dianggap tidak valid atau sinyal palsu. Nah, istilahnya seperti itu. Tapi untuk saat ini sinyalnya masih belum palsu ya, masih belum palsu. Ini masih
masih menunjukkan biris. Jadi tanda turun pun masih cukup terbuka. Dan penurunannya biasanya menunggu data ekonomi Amerika nih. Kalau data ekonomi Amerika bagus ya sudah. Dan situasi perang, situasi Rusia sama Ukraina. Karena saat ini Rusia sama Ukraina pun juga sedang terlibat apa ya perundingan. Cuman kemarin dari pihak Ukraina pun juga kecewa terhadap Rusia karena setelah Presiden Ukraina berkunjung ke salah satu kota yang di mana kota tersebut terjadi banyak pembunuhan oleh tentara Rusia terhadap warga negara Ukraina. Ada sekitar 400 orang 400 orang lebih yang tewas ya, tewas oleh peperangan dengan Rusia dan korban ini juga penduduk sipil, jadi bukan tentara. Jadi mungkin juga agak sedikit alot nih nanti untuk perundingannya. Nah, ini hal ini juga membuat harga emas naik turun nih. Turun karena mungkin data ekonomi Amerika bagus, naik kembali karena situasi Rusia Ukraina juga lagi sedang sulit. Nah, jadi harganya masih naik turun. Jadi ini saya rasa bisa kita manfaatkan lah ya. Cari level atas, resisten untuk kita sell, tapi di level spot. Nah, bolak-balik, masih bolak-balik. Jadi secara teknikal untuk harga emas XAUUSD berpotensi masih turun ya di level 1903 sampai 1896. Untuk area apa namanya area sell kita bisa menempatkan area sell di 1925 sampai 1933. Nah, itu untuk area sell. Stop loss 1940 sampai 45 ya, 45 sampai 1945. Itu untuk area gambaran mengenai XAUUSD. Mungkin untuk lebih detailnya besok kita ada live trade sore jam 3 sore ya. Jadi live trade yang semula malam hari karena nih kita sedang memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, yang mana kalau pas malam kita juga harus banyak beribadah, khususnya sholat taraweh, jadi live trade yang biasanya malam jam 7 malam, kita geser ke sore hari, jam 3 sore. Jadi untuk live trade bersama saya dan Ardiansah itu besok, hari Jumat atau besok ya, besok jam 3 sore mulainya. Bisa online di Zoom meeting ataupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Kita lanjut ke analisa berikutnya, yaitu untuk pound sterling. Kalau pound sterling, saya lihat bentuknya juga kurang lebih hampir sama kayak emas, membentuk pattern juga. Jadi kita cari kenaikan untuk kita ngambil area sell ya. Itu di area 1.31.500 sampai 1.31.800. Nah, area stop loss kita gunakan 1.32.850. Formasinya pun juga formasi kurang lebih hampir sama kayak emas head and shoulder ini. Biasanya yang kecil ya, yang skala kecil. Kalau skala besarnya dia inverse jadinya. Cuman untuk saat ini kemungkinan ada koreksi. Kita lihat dulu koreksinya sampai di level 1.29.400-an itu bisa kita ambil take profit. Nah, seperti itu. Berarti untuk pound sterling kita coba cari level resisten untuk kita ambil posisi sell ya. Sell dengan stop loss di 1.32.850. 2.850. Target di 1.29.400 sampai 300. Nah, itu. Kemudian untuk euro, nah ini euro ini juga kalau saya lihat pakai H6 ya. Ini juga turunnya cukup lumayan, cukup dalam juga nih. Nah, mungkin untuk membalikkan ini range-nya kecil ya, sedikit ini sebagai H6. Jadi kalau secara teknikal ini untuk area buy lah ya, kita cari pembalikan arahnya. Setelah turun dari 1.1 ke level 1.08, nah, atau paling enggak harus ada area reboundnya untuk naik. Ya paling enggak naik ke 61,8 lah ya, atau setidaknya ke 50%, yaitu jatuhnya di 1.09.940. 1.09940 ya. Nah, untuk area buy-nya kita bisa lihat di 78,6% dan di 88,6%, itu di 1.0
8.800 sampai di 1.08486. 8486. Ya itu mungkin bisa kita cek juga, posturingnya pun juga butuh kenaikan untuk kita ini dari Pak Asep nih ya, untuk buy di Euro USD. Ini untuk buy di Euro USD kalau uh, kita lihat menggunakan Fibonacci ya, batuan Fibonacci itu area buy di 1.080.860 sampai di 1.08480. Stop loss di 1.080 1.08050. 8.050 ya, 8.050. Jadi 8050. Itu untuk stop loss. Itu bisa dilihat di H6 tuh Pak Asep. Nanti bisa coba dicek ya. Bisa pakai H6. Kebetulan ini di MetaTrader 5 kan bisa pakai H4, bisa menggunakan, kita bisa lihat pakai time frame H6, H8, kemudian H12. Nah, itulah keunggulan dari MetaTrader 5 karena bentuk time frame-nya lebih banyak. Jadi kita bisa melihat dari beberapa time frame untuk jangka medium ya, jangka medium. Jadi untuk area buy mungkin saya ketik ya. Saya ketiknya aja nih Pak Asep nih. Oh ya, dicat ya. Untuk Euro USD area buy 1.08864 sampai 1.08480. Stop loss-nya 1.08050 dan area TP 1.0950 sampai 1.09940. Nah, itu maksudnya range ya. Jadi range area buy-nya 8.860 sampai 8.480. Oke, sama-sama Pak Asep. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan lah ya. Berikan kesehatan. Kemarin mudah-mudahan juga sudah pada vaksin booster ya. Vaksin yang ketiga. Dan mudah-mudahan kita juga selalu sehat selalu. Kemudian OTP-nya bisa pilih antara range 1.09.500 sampai 1.09.940 untuk area Euro USD. Oke, kita lanjut untuk Aussie. Ini Aussie juga bisa kita manfaatkan untuk kalau misalnya ada kenaikan di area 0.75388, kita bisa ambil posisi sell ya. Untuk sell limit, kita bisa pasang sell limit. Stop loss di 0.76390. Take profit di 0.74230. Nah, itu untuk area TP. Untuk Aussie. Oh, ini udah habis. Oke, itu yang terakhir Aussie ya, Australia dolar. Tadi, oh ya, Kanada nih belum nih. Ini kelewatan nih Kanadanya nih. Untuk Kanada dolar, kita bisa gunakan buy limit ya. Jadi kalau yang lawannya US ini kita tunggu dia naik dulu untuk kita sell. Tapi yang mayor currency maksudnya, yang direct currency USD-nya di belakang. Itu kita cari kenaikan untuk kita ambil posisi sell. Untuk yang indirect currency yang USD-nya di depan kayak USD Kanada, USD Yen, itu kita cari penurunan untuk buy. Nah, buy limit. Kalau yang USD Kanada area buy limit di 1.24900 ya. Stop loss di 1.24290 dan untuk area take profit di 1.26230.
Nah, itu bisa kita manfaatkan. Ini saya pakai H4 ya. Jadi jangka medium. Jadi saya tidak menganalisa terlalu panjang nanti karena rata-rata kita nasabah ini rata-rata bermainnya juga intraday, jangka pendek, medium gitu aja. Oke, sementara itu ya untuk peluang yang bisa apa namanya di kuartal setelah kuartal pertama memasuki kuartal yang kedua di bulan April ini. Tetap perhatikan fundamental yang ada dan jangan lupa besok kita juga ada live trading nanti bersama saya sama Ardiansah itu jam 3 sore ya. Hari Jumat kita ada live trading jam 3 sore. Jadi kita geser yang semula jam 7 malam kita geser ke jam 3 sore. Oh USD Yen, oh, sebentar USD Yen langsung ke MetaTrader ya Pak. Sebentar Pak. Kita lihat MetaTrader ya. Soalnya slide saya USD Yen-nya tadi agak nah ini sudah saya siapkan, cuman belum saya share. Nah untuk Yen, ini kalau kita kemarin sempat kenaikannya cukup tinggi. Kita lihat dulu. Kita pakai line chart. Nah, ini 4 jam. Nah kita bisa manfaatkan untuk area buy ya Pak ini. Nah ini mana di? Nah ini 4 jam. Ini kita bisa buy limit. Jadi buy limitnya di sini nih. Buy limit 122.830 buy limit ya. Buy limit terus ini kita stop loss-nya kita pakai di area ini. Untuk SL terus ini TP ini ya SL terus ini TP-nya kita pakai di sini. Oke, saya ketik dulu untuk USD JPY. Buy limit ya. Buy limit, jadi kita cari penurunan untuk kita ambil posisi buy limit. 122.830. Stop loss-nya 121.50. Dan TP-nya, take profit 24.250. Nah, itu untuk USD Japanese Yen ya Pak ya. Ini karena formasinya aja formasi. Kalau kita cek pakai chart, ini double bottom, cuman double bottomnya juga sudah break dan sudah kena target. Cuman untuk target yang kedua itu di 124.250. Itu kita bisa manfaatkan pembalikan arah sih seharusnya. Cuman kan kalau misalnya ada turunan di 122.830, nah kita bisa ambil posisi buy. Nah, seperti itu. Tetap pakai stop loss Pak ya, tetap pakai stop loss dalam saya menganalisa. Uh, ataupun kalau misalnya ada nggak mau stop loss ya di locking lah ya, di lock. Jadi kalau buy limit bawahnya pasang sell stop. Nah seperti itu. Ataupun kalau misalnya sell limit, ada pasang sell limit. Kalau pengen locking, kalau misalnya harganya naik, sell limit jadi open, kemudian nggak mau di cut loss, yaitu berarti Anda pasangnya buy stop atas. Buy stop atas, kemudian bawahnya ada sell limit. Harganya di bawahnya. Nah gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini mengenai kuartal pertama dan kita menuju kuartal yang kedua untuk gambaran analisa fundamental teknikal. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya dan apa namanya, mudah-mudahan juga tetap memperhatikan money management dan risk management dalam kita bertransaksi. Selain itu juga strategi trading juga cukup penting, tapi money management sama risk management ini juga cukup penting sekali, termasuk psikologi. Nah, psikologi trading ini juga cukup penting. Jadi diperhatikan modal, margin, kemudian
equity load juga Anda perhatikan supaya kita bisa terus untuk membangun equity tumbuh berkembang atau sustainable growth. Oke, saya Rudi Oktaviano mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sedang berpuasa. Salam profit, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.